memangkas produksi minyaknya kan sejumlah lembaga sudah merevisi ya, termasuk Goldman Sachs yang merevisi ke atas proyeksi kenaikan harga minyak mungkin sekitar 110 ke depan, dan ini artinya sudah di atas jauh di atas harga rata-rata ICP kita yang sampai Agustus yang sekitar 101. Dan ini kalau kemudian naik terus, ini jelas akan sangat berbahaya bagi APBN kita ya, bahwa kita tahu harga minyak sempat melonjak drastis di Maret kemarin karena perang Rusia Ukraina, kemudian bertahan di atas 100, baru turun melandai di awal September, dan kemudian ada keputusan ini, dan mau tidak mau harga minyak pasti akan sangat terpengaruh, dan seperti kita lihat hari ini harga minyak sudah naik. Jadi kalau dengan adanya keputusan OPEC ini hampir pasti bahwa minyak akan terus naik ke depan. Akan ke level berapa, udah coba dihitung atau belum, Mbak Mai? Kalau di perkiraan Goldman Sachs terakhir itu sekitar 110 per barrel. Oh, padahal pernah ya, kita sebelumnya juga pernah, bahkan ke level yang tinggi 120 juga kita pernah juga merasakannya ya. Ini akan berat ke APBN kita, kemudian akan seperti apa nantinya ongkos terhadap pemulihan perekonomian ya, pastinya ini kan berat sekali, Mbak Esa. Kalau kita lihat kemarin kan dengan membengkakkan subsidi dan kompensasi itu pun dengan menghitung rata-rata ICP sekitar 100 ya, jauh di atas APBN awal yang sekitar 67, dan dengan kalau naik-naik terus ini dipastikan akan membengkak kembali subsidi dan kompensasi. Tentu saja ini akan membuat beban APBN membengkak, dan dikhawatirkan kalau tidak kuat kemudian harga minyak akan harga BBM akan dinaikkan lagi, sehingga kalau ini berdampak kenaikan lagi, maka inflasi dikhawatirkan akan terus melonjak dan pertumbuhan akan terimbas ya. Oke, ini menarik sebenarnya untuk tahu reason-nya apa sih, alasan dibalik kemudian kenapa kok OPEC Plus memangkas produksi. Kan banyak negara-negara mungkin di luar OPEC Plus yang sangat butuh minyak murah untuk mereka melakukan pemulihan ekonomi. Ini sekarang apa begitu ya, mungkin kalau kita coba menilik lebih dalam alasan yang diberikan begitu ya, kenapa harus dilakukan pemangkasan. Mungkin karena kita tahu Arab dan negara-negara kan sempat ke-hit luar biasa ketika pandemi ya, di tahun 2020 di mana harga minyak sangat rendah, dan kemudian kalau ini sudah ada ancaman resesi, ada kemungkinan harga minyak akan turun-turun lagi, dan sebagai upaya untuk menekan agar jangan sampai harga minyak turun terus, itu salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memangkas produksi, padahal itu kemungkinan sangat besar akan berpengaruh ke negara-negara lain, bahwa kita jangan lupa stagflasi yang sangat luar biasa di tahun 79 dan awal 80 itu terjadi karena lonjakan harga minyak, dan di saat inflasi kita sangat tinggi dan seluruh dunia, saya pikir bahwa inflasi adalah masih menjadi konsen terbesar negara-negara di dunia. Kemudian ada pemangkasan produksi, ini akan membuat harga minyak naik ketika inflasi mungkin agak sedikit melandai dibandingkan Mei, Juni pada bulan-bulan tersebut. Ternyata ada pemangkasan, ini akan mengganggu proses pelandaian ya, proses menurunnya inflasi, karena dikhawatirkan kalau harga minyak naik, kemudian harga energi lain juga naik, inflasi akan naik terus. Jadi apalagi kita lihat Amerika itu kan sudah berupaya keras untuk menekan energi, dan negara-negara Eropa ya, kalau kemudian harga energi lagi-lagi naik, ini akan memusingkan kepala banyak negara. Karena kan berat, ongkos pemulihan ekonominya jadi nggak murah gitu kan, jadi berat juga. Nah kalau dilihat dari kondisi dan situasi ini, sangat mudah dong kita melihat nanti negara-negara next yang akan mengalami high inflation atau stagflation, bahkan resesi gitu Mbak Esa. Ya, terutama kita harus ingat bahwa Indonesia ini kan net importer minyak ya, dan harga minyak ini sudah sangat terimbas kepada bahkan ke neraca perdagangan kita yang sangat besar, surplus di non migas, tergerus oleh impor migas yang sangat besar. Jadi kalau kemudian harga minyak terus naik, selain menggerus neraca perdagangan kita, bahwa akan membebani APBN, karena kita tahu masih besar subsidi yang diberikan, walaupun kemarin menaikkan harga BBM, tapi masih ada subsidi di solar ataupun pertalite. Ketika kemudian harga minyak naik,
walaupun Indonesia itu masih diuntungkan oleh komoditas lain, tapi harga minyak yang sudah sangat tinggi tuh kemungkinan akan menggerus pendapatan negara, pendapatan Indonesia sendiri ya. Mhm mhm Artinya bahwa APBN mungkin akan terbebani, mhm dan dengan APBN terbebani pemerintah tidak bisa menanggung subsidi lagi dan kenaikan harga BBM tidak terelakkan. mhm. Eliminasi lain, kalau tadi kita coba lihat gimana nanti sumbangsinya atau kontribusi yang terhadap kepada inflasi gitu ya. Ke fiskal pemerintah ini juga akan seperti apa? Karena yang satu naik kan perhitungannya CPI-nya 100, kemudian sekarang mungkin ke 110, 120 kan nanti akan beda sekali beban fiskal yang harus ditanggung juga, Mbak Esa. Iya, karena kita lihat pun bahwa sampai di Agustus kalau lihat data SDM itu kan ICP sudah 101 ya, sebenarnya artinya sudah di atas hitungan pemerintah yang 100 per barrel. Kalau kemudian harga minyak kemudian naik terus, ini yang harus diwaspadai. Salah satunya mungkin apakah pemerintah berani mengambil upaya pembatasan konsumsi, tapi sepertinya itu sudah ditinggalkan ya kebijakan itu, karena dengan kenaikan harga kemarin pemerintah tidak membatasi konsumsi, sehingga kalau kemudian harga minyak terus naik, kemudian konsumsinya juga naik, akhirnya anggaran akan jebol.